Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Apa kabar? Saya harap Bapak Ibu semua dalam kondisi yang sehat saja, terutama dalam pandemi virus COVID-19 ini. Pada pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Pada hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kami, sehingga kami makin hari makin mengenal isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Roma pasal 4 ayat 1 sampai 3. Roma pasal 4 ayat 1 sampai 3. Saya akan bacakan, Bapak Ibu saya persilakan menyimaknya dalam hati. Roma pasal 4 ayat 1 sampai 3. Jadi, apakah akan kita katakan tentang Abraham bapak leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nats Alkitab suci? Lalu berkatalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, konteks dari Roma 4 ayat 1 sampai 3 adalah menceritakan kisah di dalam Kejadian 15 ayat 6. Di mana Abraham ini tidak punya keturunan, kemudian Abraham ingin menyerahkan seluruh warisannya kepada Eliezer. Lalu Tuhan mencegah. Lalu Tuhan mengatakan, jangan. Karena kamu akan memiliki keturunan yang sangat banyak, kira-kira seperti itu. Dan ketika Tuhan mengatakan hal itu, Abraham percaya. Nah Bapak Ibu sekalian, disinilah dikatakan Abraham dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatannya. Nah ketika Abraham percaya janji Tuhan, Tuhan tidak langsung kasih Abraham anak. Tetapi bertahun-tahun Abraham harus menunggu. Barulah lahir Ishak. Ketika Ishak lahir, Tuhan minta Ishak untuk dipersembahkan sebagai korban. Abraham tanpa banyak tanya. Abraham memberikan Ishak, mengorbankan Ishak sebagai korban bakaran. Dan di detik-detik terakhir, Tuhan mencegah Abraham untuk membunuh Ishak. Sehingga inilah yang dikatakan bahwa Abraham ketika dia percaya bahwa Tuhan akan memberikan keturunan yang banyak bagi dia, Abraham percaya bukan hanya di mulut, tetapi dia percaya juga di dalam sikap hidup dia. Nah Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, Abraham sudah terbukti ketika dia percaya sungguh-sungguh. Di hatinya yang bertata adalah Tuhan, yang tertinggi adalah Tuhan, bukan anak satu-satunya yaitu Ishak, tetapi Tuhan. Inilah yang dikatakan percaya sungguh-sungguh. Jadi Abraham bukan dibenarkan karena perkataannya, perbuatannya berkata percaya, tetapi karena imannya. Dia betul-betul ketika mengatakan percaya, imannya juga sungguh-sungguh. Bukan iman yang abal-abal dalam artian berani mempersembahkan anak. Ini adalah satu bukti iman yang begitu luar biasa. Abraham memilih taat pada perintah Tuhan, walaupun itu berat daripada tidak taat. Bapak Ibu sekalian, ini dikatakan Abraham dibenarkan karena imannya, bukan karena perbuatannya. Kalau karena perbuatannya, maka dia tidak bisa bermegah di hadapan Tuhan. Tetapi kalau dia dibenarkan karena imannya, maka iman itu dari Tuhan sendiri. Tuhan yang memberikan iman kepada Abraham sehingga Abraham bersandar pada Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, apa yang kita bisa dapat dari teks yang kita baca ini? Kita semua mengaku percaya pada Tuhan. Tetapi pertanyaannya, apakah percaya kita yang kita keluarkan di mulut kita itu sama dengan hati kita? Sungguhkah di hati kita yang terdalam kita percaya pada Tuhan? Kalau kita sungguh-sungguh di hati kita percaya pada Tuhan, maka kita sudah dibenarkan. Tetapi sungguh-sungguh percaya itu perlu pembuktian. Di dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam pergumulan, masihkah kita bersandar pada Tuhan? Kesulitan di depan menghadang, apakah kita masih bersandar pada Tuhan? Sepertinya tidak ada jalan keluar. Apakah
masih bersandar pada Tuhan. Ketika semua pergumulan yang berat kita alami, kita masih bersandar pada Tuhan, itulah satu bukti di mana kita memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan disitulah kita dibenarkan oleh karena iman kita, bukan karena perbuatan kita. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, mari jadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya dan bersandar kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah merenungkan firman Tuhan. Biarlah melalui apa yang kami renungkan hari ini, kami belajar untuk memiliki iman percaya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.